Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin, assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wa annahu la hukma. Hah? Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa nafahatihi wa asrarihi fid dharain, amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa indana annal husna wal qubha bima'na tarattu bidzammi halan wal iqabi ma'alan syar'iyani. Wa indana, dan menurut kita Asy'ariyah, annal husna, bahwa sungguhnya sebermula baik, wal qubha, dan buruk, bimakna tarattu bidzammi, dengan makna berakibatnya cacian, halan sekarang, wal iqabi ma'alan, dan iqab ma'alan akan datang, syar'iyani, ialah syar'i keduanya. Kemarin kita bahas bahwa hukum itu adalah khitabullah, hukum itu adalah kalamullah. Karena hukum itu adalah khitabullah, jadi pasti hukum hanya didapat dari Allah. Tak mungkin ada hukum yang diperoleh dari selain Allah. Itu konsekuensi kalau kita mengatakan bahwa hukum itu adalah khitabullah. Menyambung dari itu, maka muncul pertanyaan, apakah dalam menentukan sesuatu itu baik atau buruk memang nunggu dari Allah, atau sebenarnya akal bisa menentukan, bisa menghukumi bahwa sebuah perbuatan itu baik atau buruk. Jadi baik dan buruk itu bisa ditinjau dari beberapa sisi. Yang pertama, baik dan buruk bisa maknanya muwafaqatut tab'i wa munafaratihi. Yang kedua, bisa bimakna sifatul kamal wa naqsi. Yang ketiga, bimakna tarattu bidzammi wal madhi halan wal balik ya.
baik dan buruk ini mempunyai beberapa pengertian, beberapa makna. Makna pertama, baik dan buruk itu bisa berarti muwafaqatu tab'i wa munafaratihi. Bisa bermakna sesuatu yang sesuai dengan tabiat, sesuai dengan karakter. Misalnya tabiat manis, pahit, apa lagi? Kenyang, lapar, apa lagi? Dan seterusnya. Nah, kalau dari segi ini, kalau baik dan buruk dengan makna ini, artinya manis, pahit, asam, segala macam, menentukan perkara itu baik dan buruk pakai akal. Akli. Mana yang bagus? Manis apa pahit? Apa hadisnya? Tidak perlu. Karena sesuai dengan tabiat manusia. Mana enak? Kenyang apa lapar? Lapar, serius. Jangan makan 3 hari ya. Kenyang saat, ya enaklah kenyang. Kenapa kenyang? Ya enak. Dalam menentukan baik dan buruk dari segi ini, dari makna ini, maka itu bersifat akli. Tak perlu menunggu adanya syariat. Yang kedua, baik dan buruk dengan makna sifatul kamal wa naqsi, sifat yang sempurna atau sifat yang baik atau sifat sempurna atau sifat kekurangan. Misalnya, mana lebih bagus, pintar apa bodoh? Dari mana kalian tahu? Ada Nabi bilang? Bukan ada Nabi bilang ya. Kalian tahu pintar lebih bagus daripada bodoh? Itu menunggu adanya syariat. Atau mana yang bagus, ganteng atau buruk rupa? Nah, perempuan aja bilang ganteng. Mana bagus, cantik atau mana punya bagus, punya tangan 2 apa tangan 4? Kayak apa itu? Siapa tuh? Hulk masa tangan 4. Ada tuh film apa nama itu ya? Ya betul. Di tangan yang 4 mana bagus? Kan makin banyak tangan makin bagus. Kalau 2 hanya bisa megang 2, kalau 4 bisa 4. Enggak ya, itu meskipun itu ziyadah tapi itu sifatun naqsi namanya itu. Mana bagus punya kaki 2 atau 1? 2. Nah, dalam menentukan baik dan buruk dari pemahaman ini, akal apa syar'i? Syar'i. Akli lah. Masa kamu menunggu perempuan cantik itu lebih bagus daripada perempuan jelek nunggu syariat? Ya. Oh, dia ni cantik Ustaz, kenapa? Karena menurut syariat kalau lubang hidungnya 2 berarti cantik dia. Kalau hidungnya mancung sekitar 2 cm, 3 cm, 3 cm itu pendek itu. Sekitar 5 cm itu tanda cantik tu Ustaz. Bisa pula hinggap tawon di sana. Ulama sepakat 2 ini akli. Yang khilaf ini yang terakhir. Kalau baik dan buruk itu dengan makna berkonsekuensi sekarang atau di dunia, dia mendapat pujian atau cacian dari Allah, dan ketika di akhirat pada masa yang akan datang dia mendapatkan pahala dan siksa, iqab. Nah, pertanyaannya, baik dan buruk dengan makna ini apakah bisa kita pahami melalui akal atau harus menunggu adanya syariat? Menurut Asy'ariyah, yang nomor 3 ini bersifat syar'i. Artinya apa? Sebelum syariat datang, sebelum adanya syariat, kita tidak bisa memahami bahwa perbuatan itu baik
dengan makna sekarang dipuji Allah dan kelak di akhirat dapat pahala, begitu juga kita tidak bisa menentukan bahwa perbuatan itu jelek dengan makna di dunia dicaci, dihina, dicela, di akhirat mendapatkan siksa. Itu kita Asy'ariyah. Tapi menurut Mu'tazilah bisa, meskipun belum datang syariat, sebelum datangnya syariat, akal kita bisa tahu bahwa perbuatan ini memang disukai Allah atau tidak disukai Allah. Pakai apa? Pakai akal, kata mereka. Dari mana tahu kalau minum khamar itu tidak baik? Karena syariat tidak baik dengan pemahaman yang ketiga ya. Syariat yang mengatakan itu tidak baik dengan arti di akhirat nanti dapat siksa, di dunia ini dapat celah dari Allah. Dari mana tahu kalau bagus enggak puasa dari pagi sampai maghrib? Bagus. Dari mana kalian tahu bagus? Nah. Kalau dari pagi sampai pagi lagi? Puasa dari pagi sampai pagi lagi. Paginya Sabtu nih sampai hari Minggu masih puasa. Tidak bagus. Kenapa tidak bagus? Karena syariat bilang itu tidak bagus. Kalau kita pakai akal-akalan kan, dari pagi sampai sore aja pahala, apalagi kalau saya buat 2 hari 2 malam, betapa besarnya pahala saya. Sedangkan haji sekali setahun aja bagus, apalagi 5 kali setahun. Tidak bisa ya. Tetap menentukan baik dan buruk dengan versi yang ketiga itu bersifat syar'i. Maksudnya bersifat syar'i apa? Kita menunggu adanya syariat dulu. Sebelum datangnya syariat, kita tidak bisa menentukan, tidak bisa memastikan apakah perbuatan itu baik menurut pandangan Allah atau jelek. Dia mau tanya kan? Berarti kalau dengan makna ketiga itu bisa kita katakan asal dan babu itu hukum enggak? Enggak lah. Baik ke hukum. Sama kayak wajib kalau dilihat Apa? sama kewajiban. Ah. Kalau dikerjakan atau pahala kalau dilakukan atau tidak. Ya. Kalau sunnah. Nah, itu baik apa buruk tuh? Mubah. Makruh. Itu baik apa buruk? Buruk. Kenapa buruk? Di akhirat tidak dapat dosa kok. Hah? Bukannya sama ya maknanya dengan wajib. Kalau Enggak. Baik itu masa iya puasa sunnah baik atau buruk? Dengan makna ketiga ya. Baik apa buruk? Baik. Wajib enggak tuh? Enggak. Baik itu bisa hukumnya wajib, bisa hukumnya sunnah. Bahkan mubah kalau berniat dengan niat baik bisa menjadi baik. Itu. Jadi status perbuatan misalnya saya sholat tahajud 10 rakaat. Enggak lah, saya tidak minum khamar. Baik apa buruk itu? Saya minum khamar, baik apa buruk? Buruk. Hukumnya apa minum khamar? Jadi dia perbuatannya itu buruk. Kenapa perbuatannya buruk? Karena syariat menganggap itu buruk. Lalu hukumnya apa? Hukumnya apa nama itu? Haram. Beda. Bingung masih? Iya. Ginilah untuk mudahnya baik atau buruk
dan wajib atau sunnah atau yang semuanya itu adalah dua sudut pandang yang berbeda. Meskipun intinya sama, maksudnya intinya itu adalah dalam menentukan apakah dia wajib dan semuanya, dan apakah menentukan dia baik atau buruk, itu tetap acuannya adalah syariat, tapi itu beda sudut pandang. Ini baik apa buruk? Wajib, tidak bisa. Beda, wajib dan baik itu statusnya berbeda. Apa contoh lain kalau mau dibanding-bandingkan? Apa ya? Ya beda lah pokoknya ya. Makan, tapi coba yang dua di atas ini kayaknya yang nampak perbedaannya sebenarnya nih. Makan gula itu baik, minum gula, makan gula ya. Kalau sesuai dengan yang nomor 1, makan gula itu baik. Kenapa baik? Enak, manis. Apa hukumnya? Hukum udah ada hukum. Kalau makan itu perbuatan pasti ada hukum. Hukumnya apa? Mubah bagi orang penyakit gula. Kalau orang kena penyakit gula namanya itu, iya kan? Apa hukumnya makan gula diabetes? Makan gula bagi dia bisa haram. Gula apa? Gula batu. Dari apa? Bata atau kerikil? Jadi beda sudut pandang. Karena perbuatan ini di dunia diapresiasi oleh Allah dan di akhirat mendapat pahala, maka dia perbuatan termasuk yang baik. Tapi karena kita harus mengerjakannya dan tidak boleh kita tinggalkan, dari segi itu maka dia wajib. Oh enggak, okelah dari perbuatan ini dari segi dia akan di akhirat mendapatkan pahala, di dunia dapatkan apresiasi yang baik oleh Allah, maka dia baik. Tetapi perbuatan tersebut tidak harus kita kerjakan, boleh kita tinggalkan, maka itu apa berarti itu? Perbuatan itu mandub. Jadi dari segi di dunia dapat pujian, di akhirat mendapatkan pahala, dari segi itunya maka dia dikategorikan baik. Tapi dari segi itu adalah iktidok jazim, tuntutan yang harus kita lakukan dan tidak boleh kita tinggalkan, maka itu namanya wajib. Perbuatan itu namanya wajib. Renung-renung lah, paham tuh. Melamun itu perlu ya. Melamun pelajaran. Melamun itu apa? Tidak ada mikir apa-apa ya. Ada lagi. Oke, ada lagi? Perbedaan mana hasan yang pertama itu? Yang pertama sesuai dengan tabiat. Kalau yang nomor 2 ini lebih ke sifat. Yaitu apa ya? Kalau kayak itulah kayak tadi, dia pintar sama bodoh, itu masuk ke sesuai dengan tabiat atau sifat itu? Sifatul kamal. Kalau dia suka yang manis, gula misalnya, gula, suka pada gula, itu sifatul kamal atau tabiat? Tabiat gitu. Suka sama nanya misalnya keripik, itu sifatul kamal apa? Makan keripik, suka sama keripik enak misalnya, itu sifatul kamal atau tabiat? Muwafaqat tabiat.
Watabiat itu. Nah, bisa kalian tentukan mah. Apa? Saya tanyalah sama Noval. Noval, dalam menentukan kriteria perempuan cantik atau tidak itu berdasarkan syariat apa tidak? Tidak, udahlah. Tuh, dari mana kamu menentukan perempuan si Siti ini cantik misalnya kan? Ada. Oh, ada ya. Ada, jangan. Nanti muncul fitnah nanti. Si Sita. Ada. Di sini tidak ada kan? Si Sita itu cantik misalnya kan. Dari mana Novel menghukumi dia cantik? Syariat, akal kan? Karena bagi saya cantik itu kalau dia putih, hidungnya mancung, mulus, enggak gemuk, enggak kurus misalnya. Itu cantik kan, akal menentukan itu. Yang menentukan itu cantik akal kita kan? Atau menurut saya dulu, saya belum bisa menentukan. Kenapa? Saya belum tahu hadisnya apa, Ustaz. Apa gitu? Beda dalam mencari istri, itu beda lagi ya. Nah, kriteria mencari istri yang bagus gimana? Itu mungkin ada syariat yang menentukan. Tapi dalam menentukan dia itu cantik, jelek, ada perempuan atau ada laki-laki, manusia yang lubang hidungnya ke atas, mulutnya mencong, telinga satu di sini, satu di sini. Cantik apa? Cantik atau ganteng atau dia itu jelek itu? Dari mana kalian tahu itu jelek? Dia sempurna, punya dua telinga, punya dua lubang hidung, mulutnya ada. Dari mana kalian bilang itu jelek? Akal ya. Kayak gitu tuh aneh dia. Apa nama itu? Menyalahi kodrat. Yang lehernya panjang, ada tuh sebuah daerah, makin panjang leher perempuan makin cantik. Jadi paling cantik itu jerapah lah ya. Itu maksudnya. Hah? Contohnya ilmu. Pintar atau bodoh misalnya. Terus ada juga. Apa hadisnya? Loh, ini membahas hukumnya atau apa nih? Itu udah membahas apa hukum belajar itu? Itu menghukumi bagaimana hukumnya ilmu tanpa amal atau statusnya ilmu tanpa amal kan. Misalnya ada dua orang nih, yang satu cerdas, yang satu bele, satu berapa? 100 katanya. Ini apa? Aqua misalnya. Rasa kamu dia tuh baik apa tidak? Makan kan? Ini dia kan. Pipep agak-agak gimana gitu kan? Bodoh lah, idiot. Apa? Andia. Apa tuh? Oh, saya apa ya? Indonesia saya. Gimana rasa jalan novel lah? Tengok orang, ada orang bodoh kali. Faslun. Ulang bacanya faslan. Faslun. Ini khobar, dia rofa karena dia khobar ini. Oh iya, Ustaz. Apa nih? Faslun. Kenapa faslun? Fiil. Menurut kamu itu baik apa buruk orangnya? Kenapa aku bilang itu buruk? Iya, betul. Iya, bodoh. Dia bodoh kan? Kenapa bodoh itu kalian anggap dia itu kenapa kalian anggap bodoh itu buruk? Ya karena akal kita menghukumi orang bodoh itu ya jelek, tidak bagus itu. Apakah orang bodoh itu jelek dalam pandangan syariat? Belum tentu. Bukan enggak ya, jangan bilang enggak langsung ya. Belum tentu.
Ada nggak bodoh yang disukai? Apa? Bukan ya. Disukai apa? Itu disukai penonton itu beda lagi itu ya. Bodoh itu dosa ya. Bodoh itu dosa. Jangan kira kalian bodoh itu tidak dosa. Makanya wajib jadi orang pintar itu. Jadi bodoh itu bukan hanya dosa itu bukan hanya tidak sholat ya, bodoh pun dosa. Makanya aku belajar tuh. Tak apa-apalah, saya cukup hidup di rumah aja, tak perlu sekolah. Lapar cari makan, antuk tidur, enggak boleh ya. Dosa tuh. Oke, tuh. Ada lagi? Ada? Jadi kalau bodohnya di sudut pandang syariat ada masalah. Kalau wajib kan hukumnya. Ya baik dan buruk. Maksudnya apa? Tergolong apa? Tergolong baik dan buruk. Maksudnya apa nih? Kurang paham saya. Kalau wajib kan menurut syariat itu hukum. Kalau masalah bodoh itu syariat. Apa ya? Termasuk apa? Sifat, status bisa ya, status perbuatan itu apa, atau sifatnya, atau ya biasanya orang nanya ini baik atau buruk, ya itu aja biasa orang nanya. Kalau dibilang statusnya apa, itu misalnya multitafsir tuh ya, karena hukum itu juga bisa dikatakan status itu. Status kalian apa? Ada yang bilang maha, ada yang bilang santri, ada yang bilang jomblo, ada yang bilang buaya misalnya. Apa nah? Ya mungkin dari satu segi bisa kita bilang ini adalah status sebuah perbuatan. Dari satu sisi bisa kita bilang ini sifat perbuatan ini baik apa buruk. Ada bisa bilang mungkin ini adalah kalau hukum bimakna ini nggak bisa ya. Tapi kadang orang kan kacau juga dalam memahami hukum. Apa hukumnya di fikih itu? Kayak misalnya jawas. Ada orang bilang jawas itu hukum. Kan ada hukum ya kan? Jawas itu kan banyak kemungkinan, bisa wajib, makruh, jawas juga itu. Selain haram. Itulah, carilah kriteria apa bisa masuk ke kriteria perbuatan juga. Kalau di sini tidak ada namanya apa baik dan buruk itu. Dah, ada lagi? Nah. Syar'i itu semuanya pasti butuh akal ya. Bagaimana kita bisa memahami Quran hadis tanpa akal? Coba panggil orang gila, gila sini lo. Ini ada hadis lo katanya. Ketawa dia itu. Artinya apa? Tentunya pasti akal ada campur akal di sana. Tapi dalam menentukannya
kayak zina. Apa hukum zina? Zina itu baik atau buruk? Hah? Kok ada yang bilang salah dengar tadi itu? Kok ada yang bilang baik ya tadi? Buruk. Kenapa kalian tahu buruk? Ada apa? Lah ini. Lah kalau tidak ada akal gimana kita bisa memahami ini? Apa artinya? Tidak tahu. Nah, kalau tidak tahu, lah ini apa? Nahi. Berarti nahi itu apa? Berarti larangan. Oh berarti ini larangan nih. Nahi. Oh nahi itu apa? Al aslu fin nahi tahrim. Oh berarti zina itu mendekati zina itu hukumnya pasti ada akalnya. Cuman sumbernya adalah tetap syar'i. Beda ini dalam menentukan kayak tadi, menentukan bahwa cantik itu baik dan jelek itu jelek. Apa? Lawannya cantik apa? Jelek ya? Cantik dengan ranjau. Buruk rupa itu jelek. Itu apakah syariat? Enggak ya. Akal tuh, murni akal yang menentukan. Kenapa kok kamu bilang si A itu jelek? Iya Zat, dia tidak mulus, hidungnya masuk ke dalam, terus matanya besar sebelah, atau matanya besar kali Zat, misalnya takut saya, makanya dia itu jelek Zat. Kan akal itu, murni dari akal sumbernya. Tapi kalau yang ketiga ini sumbernya adalah syariat, tentunya dalam memahami syariat butuh akal. Tidak ada ya satupun apa namanya ya, suatu hukum yang nggak pakai akal, itu pasti akal. Makanya ada kalau nggak keliru nih ya, Mu'tazilah itu kan ada dua tuh. Ada Mu'tazilah yang mendewakan akal, ada Mu'tazilah yang tidak mau menggunakan akal sama sekali. Kalau tidak salah saya ya. Contohnya itulah ada kelompok Islam yang mendewakan akal, itu sering bilang kiri, itu Islam kiri. Ada yang orang Islam yang tidak mau menggunakan akal sama sekali. Salah, dua-duanya salah itu. Akal bahkan syariat dilanggar. Ini yang biasanya orang bilang liberal nih. Yang kanan salah juga. Nggak mau berpikir dia, nggak mau memahami apa hikmah dalam syariat itu, apa tujuan Allah atau Nabi dalam mengucapkan itu, melafazkan itu. Yang penting itu. Udah, nggak usah nambah, nggak usah kurang. Itu salah juga tuh ya. Ya logikanya sangat mudah itu ya membantahnya, dan mereka sebenarnya termakan kata-kata sendiri. Apa katanya kan, ikuti kembali ya emang kita ndak Quran hadis kadang menghukum saudara sesama muslim, menghukumnya kan keras sekali itu kan. Kalian tuh tidak kembali kepada Quran dan hadis, kalian tuh kembali ke kitab katanya. Loh, emang kitab ini sumbernya apa? Emang sumbernya kitab ini perkataannya ilmuwan di Amerika? Enggak kan? Tetap Quran hadis rujukannya. Kasian ya nengok saudara kalian itu. Ya saudara saya juga ya, saudara seiman. Semoga kalian tidak ada yang terjebak ke sana. Ya, kita tuh kita tuh tengah, Islam tengah, tidak miring ke kanan. Sumber kita Quran hadis, tapi kita menggunakan akal dalam memahami Quran. Banyak kan di Quran dicaci, dihina, direndahkan orang nggak mau akal. Afala ta'qilun, afala tatafakkarun, apa lagi itu, wafala. Banyak ya di Quran itu yang Allah merendahkan atau Allah mencela orang-orang yang tidak mau menggunakan akalnya. Gunakan akal tapi jangan keluar dari syariat itu.
Jadi tetap ya yang ketiga ini tetap pakai akal. Tapi rujukan utamanya, sumber utamanya dalam menentukan ini baik atau buruk adalah syariat. Oke, dah. Apa? Menentukan hasan dan hobi ini memang hasan dan ini hasan yang mutlak kayak pintar kan memang mutlaknya bagus kan. Tapi kayak mana kalau menentukan hasan dan hobi itu dari perkara yang sama-sama hobi? Gimana? Perkara sama-sama kobi. Asalnya sama-sama hobi, tapi menentukan hasan dari perkara yang sama-sama hobi. Misalnya mana yang bagus, jelek atau pelit? Kalau sama-sama Mana yang bagus? orang jelek atau pelit? Kan pelit jelek Ustaz. Hah? Jelek juga jelek Ustaz. Terus? Tapi ini yang bagus di antara keduanya. Tidak ada yang bagus. Kalau tanya ke saya, Ustaz, mana bagus, Ustaz? Pelit apa jelek? Tidak ada yang bagus. Berarti nggak bisa. Tidak bisa apa? Nggak bisa hasan nih muncul dari perkara yang awalnya sama-sama. Tidak bisa. Yang nama awalnya udah kalian tentukan ini baik. Kok baik muncul dari yang buruk? Tidak bisa. Kecuali mana yang lebih parah jeleknya, Ustaz. Ah, itu bisa tuh. Mana yang masih yang mendingan jeleknya, Ustaz? Mana yang parah? Mana yang bagus? Saya lempar kamu pakai batu atau pakai kayu? Lempar kamu ke spidol atau pakai penghapus? Mana yang bagus? Kalau ya coba saya lakukan, kan ini baik ini kan? Mana baik? Mana yang baik? Lempar pakai spidol apa pakai ini? Nggak ada ya. Paling maksudnya mana yang bagus itu mungkin maknanya bukan baik ya, maknanya mana yang tidak terlalu jelek itu. Mana yang tidak terlalu jelek, nggak punya kaki apa nggak punya tangan misalnya. Nah, itu bukan antara baik dan buruk, tapi antara buruk dan paling buruk, buruk dan lebih buruk itu. Tapi sama kayak ada makanan di hutan yang nggak ada makanan yang halal. Ada makanan yang halal tuh, tapi itu punya nggak diketahui siapa yang punyanya. Kayak waduh bisa nggak tahu siapa pemiliknya. Sama daging, sama mana ada hewan di situ anjing atau babi. Tapi itu kan hobi sama hobi. Enggak. Itu baik itu. Itu syar'i itu. Itu baik daripada mati. Kok bingung? Di hutan tidak ada makanan apapun, yang ada hanya babi aja. Udah babi bangkai lagi dia. Kalau saya tidak makan itu mati saya. Maka apa yang dilakukan? Wajib makan babi itu. Bandingannya ada pohon orang tapi orang nggak ada. Ada buah di pohon itu. Ya. Mana yang baik makan babi? Di mana kamu tahu syariat mengatakan biar makan yang najis, yang itu halal udah ya. Kalau itu sini kan anggaplah yang asalnya haram daripada makan punya orang lain. Mana lebih bagus? Solat telanjang atau solat menggosok baju orang? Di mana kau tahu telanjang? Endaklah Ustaz. Iya. Kalau makna yang ketiga. Kenapa? Itu syariat yang menentukan. Daripada kalian menggosok, gosok itu bukan mencuri ya. Gosok itu saya pakai bentar, nanti saya kembalikan lagi, tapi tanpa izin. Itu gosok. Siapa yang pernah tidak menggosok di antara kalian? Pasti tidak ada. Siapa yang pernah? Siapa tidak pernah gosok? Kalau pernah pasti pernah lah ya. Siapa yang tidak pernah? Kalian ke kamar mandi, pakai sendal kawan bentar, nanti saya kembalikan. Itu gosok namanya itu. Nah, kalau tidak dikembalikan, itu mencilok, itu mencuri namanya. Nah, di mana tahu solat telanjang itu lebih bagus daripada solat menggunakan pakaian orang lain tanpa izin? Syariat.
Dari mana tahu bahwa makan babi itu lebih bagus? Bukan lebih bagus ya, memang makan babi yang harus dilakukan daripada mencuri. Jangankan lagi pohon, ribet kalian. Nasi bungkus satu, babi satu piring. Ya, mantap kawan kalian baru beli di Ampera kan? Beli di Ampera, tunggu ya, saya pergi dulu, pergi. Tak datang-datang dia doh. Tersesat, kalian tak tahu jalan keluar di mana. Kawan kalian yang tahu, tapi ditinggalkannya. Nah, dua nih, ini nasi bungkus punya kawan saya nih. Ini satu lagi apa namanya? B2. B2 nih. Gimana nih? Makan ini, enggak boleh kalau makan nasi bungkus ini. Di mana tahu itu baik? Oh, bagus nasi bungkus, Ustaz. Karena babi itu penyakitnya itu beda lagi. Itu dalam menentukan dari segi penyakit atau apa. Penyakit enggak babi itu? Emang kenapa kalau cacing? Di perut kita kan ada cacing juga. Oh, beda. Bedanya apa? Apa namanya cacing di perut? Tapi enak, Zat. Enak enggak babi itu? Enak ya katanya. Besok di akhirat minta besok ya. Ya Allah, saya udah sekian puluh tahun saya menahan hasrat saya untuk memakan babi di dunia. Sekarang saya pengen tahu bagaimana rasanya. Boleh enggak di akhirat makan babi? Boleh. Babi khomar. Cita-cita saya dari dulu itulah ya. Rupanya mantap rupanya ya whisky ini dia makan. Kriuk-kriuk kulit babi ini asik juga. Tapi saya rasa kayaknya tidak bakal orang-orang yang soleh, orang-orang yang enggak bakal terpikir tuh itu ya. Mustahil bagi saya. Enggak tahu kalian ya. Yang ngapain minta itu? Minta pisang, tapi kadang aneh juga ya, menggambarkan akhirat tuh kadang jangan terlalu apa ya. Kadang saya ingat guru saya dulu waktu di TK apa ya, menggambarkan sama kayak bisa kita minta pisang itu rasanya enak, lain-lain tuh kita makan giliran pertama rasa coklat, kedua lagi rasa madu. Saya mikir kan kok gitu ya. Berarti kalau saya minta coklat rasanya apa? Bidadari di surga itu Masya Allah cantik, putih, minum dia nampak airnya masuk. Saya mikir bukan itu menyeramkan. Makan nampak tuh makanannya masuk, diolah-olah gitu kan, geleg gitu. Jadi jangan terlalu begitu kali ya. Malah bukan menampakkan keindahan surga, tapi nampakkan keseraman surga itu gimana, menyeramkan. Yang penting surga itu nikmat yang tak bisa kita logikakan nikmatnya. Apa nikmat kopi begini, di akhirat itu lebih nikmat lagi rasa kopi itu. Tidak ada ujungnya. Waduh gimana, pengen terus itu. Udah gitu aja lah, tidak usah membuat aneh ya. Pokoknya bidadari itu cantik. Kamu sukanya perempuan gimana? Rambut panjang. Di bidadari di surga itu rambutnya panjang ya Masya Allah. Kayak putri apa itu? Rapunzel itu. Jadi kamu di jurang, dia di atas, bisa tuh narik rambut. Tidak cantik juga ya. Bagi saya cantik itu kalau hidungnya mancung. Masya Allah mancungnya 5 meter misalnya. Payah dia ngangkat misalnya. Jadi jangan dibayangkan gitu ya. Pokoknya cantik, tapi secantik apapun bidadari di surga tetap kalah sama istri. Kalau punya istri. Kalau tidak punya ya bidadari itulah diganti kan. Bidadari. Iya kan? Masa iya istri kekurangan? Iya kalau istri cantik, kalau jelek hidung pesek, hitam, banyak jerawatnya, alisnya ada atau apa salah. Kan jelek itu kan. Gimana kok bisa dilawankan dengan bidadari? Berarti kami tidak laku lah.
kata cewek kan, kalau perempuan kami kalah lah. Enggak. Di dunia aja, di akhirat kalian dijadikan sosok yang tidak ada yang mengalahkan istri di mata suami. Bidadari lewat. Istri. Kalau masuk surga. Betul ya. Masuk surga dikasih juga istri nanti. Kulitnya nanah, giginya apa misalnya kan. Kalau masuk surga ya, yakin kalian masuk surga kan? Yakin Ustaz, Allah tuh maha baik, betul. Tapi jangan kepedean juga ya. Nyadar juga amalannya gimana gitu. Lanjutlah ya. Bahas apa lagi tadi? Wa anna syukral mun'imi wajibun bisyar'i, dan bahwa sesungguhnya mensyukuri zat yang memberi nikmat wajibun ialah wajib bisyar'i sebab syarak. Konsekuensi ini, konsekuensi yang ketiga ini syar'i adalah mensyukuri pemberian Allah, mensyukuri nikmat yang Allah berikan kepada kita, itu hukumnya wajib. Wajib apa? Bil akli atau bisyar'i? Bisyar'i. Artinya apa? Seandainya lah tidak ada syariat yang datang yang menyuruh kita untuk mensyukuri nikmat, maka mensyukuri nikmat itu hukumnya tidak wajib. Tapi kan ada dalil kan, la in syakartum la azidannakum wa in kafartum. Maka hukum mensyukuri nikmat itu wajib bisyar'i. Kalau Mu'tazilah ada bil akli katanya. Logikanya lah, masa kita dikasih sama orang lain enggak ucapkan terima kasih, enggak bilang terima kasih, enggak kita berbuat, enggak kita balas kebaikannya, enggak lah, itu cukup dengan akal aja itu kalau Mu'tazilah. Tapi kalau kita Syairah enggak. Wajibnya itu bisyar'i. Wa annahu, dan bahwa sesungguhnya la hukma qablahu, tidak ada hukum sebelum syariat. Balil amru, tetapi bermula urusan, mauqufun, ialah ditangguhkan, ila wurudihi, hingga datangnya syariat. Wa ma kunna mu'adzibina hatta nab'atsa rasula. Itu dalilnya. Kami tidak mengazab sebuah kaum, kata Allah, hatta nab'atsa rasula, hingga kami utus seorang rasul. Artinya apa? Sebelum adanya rasul, sebelum adanya hukum dari syariat, maka apapun yang orang lakukan tidak dapat dosa, tidak dapat pahala. Jadi sebelum datangnya Nabi, berzina itu dosa apa tidak? Tidak. Memang dalam pandangan syariat zina itu jelek. Iya, jelek itu. Tetapi ketika sebelum datang syariat Islam, meskipun perbuatan zina itu jelek, pelakunya tidak mendapat dosa. Ini salah satu dalil kita yang mengatakan bahwa orang tua Nabi, salah satunya ya, dia banyak tuh argumen kita, salah satunya ini. Kenapa? Karena pada itu masih dalam masa vakum, masa fitrah itu tuh. Nah, masa fitrah. Jadi masih belum ada hukumnya. Apapun yang orang lakukan masih belum dapat dosa ketika itu. Jadi enak saat orang hidup di zaman itu. Enak enggak ya? Mungkin dari segi tidak dapat dosanya mungkin enak ya. Mungkin. Cuman kalau ditinjau dari, makanya beda sudut pandang sebenarnya. Kalian misalnya ada orang Kristen, sehari sebelum dia mati masuk Islam dia. Masuk Islam dia, 5 menit setelah itu mati. Itu enak apa enggak jadi orang itu? Enak Ustaz, surga lah itu Ustaz. Kalau menurut Sayyidina Ali kalau kayak gitu enggak enak tuh doh. Kenapa? Berapa tahun yang dia lewatkan untuk ibadah. Seandainya dia masuk Islam sejak awal hingga dia beribadah, rutin beribadah, maka surga tinggi, surga yang paling tinggi bisa didapatnya.
Tapi kalau hanya sedikit masuk Islam atau misalnya ibadahnya sedikit, ya surga, cuman surga ekonomi. Cobalah sejak awal masuk Islam, beribadah, melakukan sunnah Nabi, melakukan kewajiban, maka bisa dia masuk surga yang di sana ada nabinya. Loh, kan enak. Sayangnya logika kalian kan. Enaklah Ustaz, masuk surga Ustaz. Yang penting masuk surga Ustaz. Oh, kalau saya enggak. Kalau saya masuk surga yang penting. Bukan yang penting masuk surga, tapi surga yang penting, surga VVIP, yang di sana ada nabinya, yang di sana ada guru-guru saya. Guru saya ngomong kan, Lord Abdurrahman Al-Kais, cita-cita saya, kata beliau, keinginan beliau menjadi pelayan Nabi di surga, membawakan air untuk Nabi. Nabi sedang ngumpul, Nabi ada Sayyidina Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, lalu saya datang membawakan minum ni Nabi. Oh sini, ini Sayyidina Abu Bakar yang kau idolakan. Ini Umar. Betapa senangnya. Lama saya mikir kan. Kok bisa senang ya? Itu mikir kan. Orang pikirannya surga itu apa? Kenapa kalian masuk surga? Karena keinginan apapun dikabulkan. Makan ini, minum ini, main game, ini semuanya bisa. Saya kok guru saya kok begitu ya? Lama mikir, ternyata benar. Ya tergantung orangnya juga sih ya. Logikanya lah ya. Bagaimana misalnya kalian mengidolakan seseorang yang sangat kalian idolakan, apapun untuk dia kalian korbankan, lalu disuruh kalian milih ketemu dia, atau misalnya keinginan lain kalian adalah misalnya pergi ke Jepang atau pergi jalan-jalan misalnya. Nah, mana kalian mau? Hanya sekedar bertemu dengan misalnya nih ya. Kalian sayang kali, kalian cinta kali sama orang tua kalian misalnya. Lalu orang tua kalian udah tidak ada, udah lama, bahkan sejak kecil misalnya kalian udah nggak ada. Nengok orang tua kalian pengen. Mana kalau mau dikasih keinginan? Kalian bertemu sama orang tua kalian, cium tangan orang tua kalian, atau kalian pergi ke belahan dunia lain gratis selama sebulan kalian jalan-jalan, oke, misalnya boleh. Kalian suka traveling misalnya, mana mau? Biarlah saya nggak kemana, penting saya ketemu sama orang tua saya. Orang tua saya memang saya cinta kali sama orang tua. Sama itu, ini orang tua ya, apalagi Nabi. Apapun keinginan lewat, yang penting tidak usahlah saya mau ini, yang penting saya, kata guru saya, melayani Nabi, menjadi khidmahnya, menjadi tukang susun sendalnya Nabi, menjadi membawakan secangkir kopi atau secangkir susu untuk Nabi. Itu aja, itu cita-cita saya, kata guru ya. Saya dulu itu cita-cita, sekarang itu ya. Ya wajar lah ya. Nabi. Masalahnya sekarang kami tidak itu Ustaz. Nah, masalahnya yang perlu dipertanyakan, benar enggak Nabi itu menjadi idola kalian? Nah, itu yang dipertanyakan itu. Benar enggak kalian itu sangat-sangat cinta sama Nabi? Nah, itu. Itulah ya. Masih belum tergerak hati saya untuk cinta Nabi Ustaz. Jangan nunggu hati bergerak, gerakkan hati itu. Masih belum Ustaz, paksa. Bagaimana cara cinta sama Nabi ya? Oh iya, biasanya makin banyak nyebut maka makin sayang, makin cinta. Banyak nyebut Nabi, maka diperbanyak salawat. Lalu ada tak kenal maka tak sayang, maka harus mengenal Nabi, baca sejarah Nabi itu bagaimana. Saya dulu gitu ya, saya dulu mencari tahu kenapa Nabi itu pantas saya cintai. Saya dulu itu, saya pengen tahu kenapa Nabi itu pantas saya cintai, pantas saya idolakan. Saya cari tahu tuh, baca sejarahnya, sejarah sahabat segala macam. Ketika kita sudah tahu, sudah paham bahwa Nabi adalah sesosok yang pantas kita idolakan, yang pantas kita cintai, pasti meskipun tidak disuruh, pasti kita akan termotivasi, tergerak hati kita, sering bersolawat, ikut sunnah Nabi dan yang lainnya. Masalah itu kan, kita tak kenal Nabi, kita tak sayang Nabi, tak cinta Nabi. Ini usul fikih kok ke sana ya. Nah, itulah ya. Ya.
Perbanyak lah ya sholawat itu. Baca burda tiap hari. Pahami maknanya. Kalau paham maknanya burda itu. Paham maknanya burda itu. Macam ngeri tuh pujiannya ya. Pujiannya siapa pengarangnya? Itu memang orang yang sudah tergila-gila sama Nabi. Ya Rabbi, bagaimana mungkin saya tidak mencintaimu? Kan ada sana kata-katanya itu asik kalau kalian paham itu, kalau kalian hayati, kalau kalian pahami maknanya itu. Dijelaskan juga kan? Ya kan ada tuh, kan ada fasal-fasalnya tuh kan? Berapa fasal? Oh Pak, hafal. Oh iya, iya. Mantan. Paling sekarang udah lupa. Kalau lupa saya tarik lagi ya. Saya tarik lagi hadiahnya ya. Nanti saya tes besok tuh. Wal asahu, dan bermula pendapat asah, imtina'u taklifil ghafili, ialah tercegahnya mentaklif ghafil, wal mulja'i, dan mulja, lal mukrohi, tidak mukroh. Menurut pendapat asah, ghafil dan mulja itu tidak kena taklif. Kalau mukroh tetap kena taklif. Apa ghafil? Ghafil itu adalah man la yadri, orang yang tak sadar. Bisa tidur, lupa, apa lagi? Gila. Ada orang tidur jam 11, bangun jam 5. Dosa karena meninggalkan sholat zuhur? Tidak. Kenapa? Karena dia ghafil. Itu ghafil. Ghafil itu tidak sadar. Dia tidak sadar kalau dia meninggalkan kewajiban. Dia tidur, tiba-tiba tidurnya diambilnya pisau, ditusuknya kawan sebelah, mati. Dosa dia? Tidak. Makanya kan dianjurkan kita kalau tidur itu jauhkan benda-benda yang membahayakan. Jarum, pisau, benda runcing itu jauhkan dari kita. Itu ya. Kenapa? Takutnya mimpi giliran kelahi sama pembegal kan, ambil pisau kan, kelahi. Pas bangun tengok badan kawan tu udah dimutilasinya kan. Dosa enggak ya, kalau dosa itu enggak ditaklif. Mulja juga tidak kena taklif. Mulja itu apa? Dia tahu, dia sadar, tapi dia tidak bisa menghindar. Itu mulja namanya. Orang jatuh dari lantai 4 tuh misalnya. Jatuh dari lantai 4. Saya tanya dulu, kalian masih seperti ini gambar orang? Masih ya? Oh, masih turun-temurun masih ya? Ini orang jatuh nih. Jatuh, di bawah ada orang. Kalau jatuh menimpa ini, pasti akan membunuh ini. Jatuh, ditimpanya ini, mati, dosa? Tidak. Kenapa? Dia nggak bisa menghindar. Jatuh, ada orang nanti mati, geser semeter ke kanan lah, share sini, bisa? Enggak ya. Kecuali kalau misalnya kadang kalau dari pesawat itu bisa kan, apa nama itu, terjun paralayang tuh pakai ini. Enggak, ada tuh yang apa namanya itu ya, yang itu kan kadang yang pro-nya kan bisa belok-belok dia tuh, bisa mutar-mutar. Kecuali kalau itu artinya apa, seandainya masih bisa menghindar tapi tidak menghindar, itu tidak mulja namanya itu doh. Tapi kalau mulja itu dia sadar akan membuat kesalahan, yaitu membunuh ini kalau kasus ini, tapi dia tidak bisa menghindar. Misalnya kayak jatuh di lantai 4 tuh lah, kalian jatuh di lantai 4, di bawah ada orang. Kira-kira dengan tinggian kayak gini bisa tidak kalian mereng ke kanan ke kiri? Tuh jatuh kan lantai 4, pas lantai 3 ada orang mikir, ada orang nih. Jadi saya mau jatuh kemana ya? Ke kanan itu ada kerikil.
Kalau di kiri itu ada besi, saya luka, ya ke kanan aja lah. Itu kanan. Bisa gitu? Enggak ya. Kalau mukroh, kena taklif. Mukroh itu dia sadar apa yang dilakukan dan dia bisa menolak atau menghindar apa yang terjadi sama dia meskipun dengan sabar. Fajri, kamu bunuh Tajri. Kalau tidak kamu bunuh Tajri, saya bunuh kamu Fajri. Dibunuh Tajri sama Fajri, maka Fajri berdosa. Kenapa? Karena Fajri masih bisa menghindari itu. Dengan cara apa? Ya tidak bunuh. Tapi saya nanti bisa dibunuh sama orang saat itu, maka bersabar. Jadi kalau kamu tidak membunuh Tajri, kamu dapat pahala. Tapi kalau kamu membunuh Tajri, dosa. Itu mukroh namanya. Mukroh itu dia sadar dan dia masih bisa menghindar atau masih bisa menolak paksaan yang terjadi kepada dia. Makanya orang yang dipaksa berzina itu dosa. Zina sama dia, kau nak saya bunuh? Ya tanya. Kau nak dipaksa nama kau tu. Zina sama dia. Tapi kalau di fikih itu kadang aneh itu. Tidak usah kita bahas itu ya. Tunggu besok sampai ke sana pembahasannya di Fathul Mu'in, kita bahas itu. Itu ada tuh nanti di masalah had, masalah zina itu ada di itu. Insyaallah kapan sampai itu? Semester 10 kayaknya sampai itu. Apa mukroh? Ya itulah mukroh ya. Kalau mukroh kena taklif. Yang enggak kena taklif itu dua, ghafil dan mulja. Naik mobil kalian, rem belum. Kalau kalian lurus nabrak kawan kalian, kanan nabrak kawan kalian, kiri nabrak kawan kalian. Gimana? Ya udah tabrak aja semuanya ya. Jangan tabrak semuanya ya. Artinya kalau tertabrak orang kondisi gitu nggak dosa. Tuh. Kalau bisa memilih, milih. Maka korbankan yang paling